Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Ivania Natanella dengan NPM 2515014055 dari Program Studi Teknik Lingkungan, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai satu bencana alam, yaitu banjir, yang sekarang ini sedang banyak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Pada video kali ini, saya akan membahas proses kebumian yang berhubungan langsung dengan bencana banjir. Sebelum itu, mengapa bencana banjir perlu dibahas? Bencana banjir merupakan salah satu bencana alam yang paling umum di dunia, termasuk di Indonesia sendiri, yang terjadi akibat air yang meluap dari sungai, danau, atau laut akibat hujan yang lebat. Badai atau pengelolaan lahan yang buruk oleh masyarakat sekitar sering diperburuk juga oleh deforestasi dan urbanisasi tanpa drainase yang sangat memadai. Jenisnya itu meliputi banjir sungai, pesisir, urban, dengan dampak yang serius seperti korban jiwa, kerusakan infrastruktur, penyebaran penyakit, dan kerugian ekonomi hingga triliunan rupiah, seperti yang terjadi pada tahun 2020 di Jakarta. Ada pula faktor alam seperti perubahan iklim global yang turut meningkatkan frekuensinya. Sementara mitigasi melibatkan sistem peringatan dini seperti Inaris dari BNPB, pembangunan tanggul, reboisasi, dan edukasi masyarakat untuk mengurangi risiko dan mempersiapkan evakuasi masyarakat. Banjir ini juga merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara berbagai sistem bumi yang saling berhubungan. Proses ini diawali oleh faktor geologi, di mana aktivitas tektonik membentuk cekungan dan lembah, sedangkan letusan gunung api yang menghasilkan akumulasi sedimen dalam jumlah yang cukup besar. Kondisi tersebut membentuk wilayah berupa lembah sungai yang rentan tergenang atau lereng curam yang rawan longsor. Selanjutnya, bentuk-bentuk lahan ini dipengaruhi oleh kejadian cuaca ekstrim, terutama hujan deras yang menjadi pemicu utama terjadinya banjir. Dari sudut pandang hidrologi, air hujan yang turun ke permukaan tanah seringkali sulit meresap, baik karena tanah telah jenuh air maupun akibat perubahan fungsi lahan oleh aktivitas manusia. Akibatnya, air mengalir di permukaan sambil membawa sedimen masuk ke sistem drainase. Permasalahan bertambah di daerah hilir, di mana proses oseanografi seperti pasang surut laut dapat menghambat aliran air sungai untuk keluar ke muara. Hal ini menyebabkan air kembali ke daratan dan memperparah genangan di dataran rendah. Dengan demikian, banjir yang terjadi di Indonesia mencerminkan ketidakseimbangan sistem bumi. Volume air hujan dan jumlah sedimen hasil proses geologi telah melampaui kapasitas alam untuk menampungnya. Situasi ini semakin diperumit oleh pengaruh cuaca ekstrim serta hambatan yang terjadi di wilayah pesisir. Peristiwa banjir besar telah berulang kali terjadi di berbagai wilayah Indonesia, seperti Jakarta misalnya. Telah beberapa kali mengalami banjir besar pada tahun 2007, 2013, dan 2020.
dengan korban jiwa ratusan orang serta kerugian yang sangat besar. Daerah lain juga mengalami kondisi serupa, seperti banjir bandang di Sentani, Papua pada tahun 2019, banjir di Aceh pada tahun 2024 akibat hujan ekstrim dan kondisi tanah, serta banjir besar di Kalimantan Selatan pada tahun 2021 yang dipicu oleh deforestasi. Wilayah pesisir seperti Semarang dan Demak pun hampir setiap tahun terdampak banjir rob. Banjir di Indonesia tidak hanya merupakan persoalan air yang meluap ke jalan. Dampaknya sangat luas dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan pada masyarakat. Dari sisi lingkungan, tanah subur ikut tererosi. Lapisan topsoil habis serta limbah rumah tangga dan industri terbawa arus sehingga mencemari air tanah. Dalam jangka panjang, hal ini menyebabkan kerusakan parah pada ekosistem lahan basah dan mengganggu keseimbangannya. Secara sosial ekonomi, banyak masyarakat mendadak terjerumus ke dalam kemiskinan akibat hilangnya aset dan modal usaha. Pasca banjir, penyakit seperti leptospirosis dan gangguan kulit mudah mewabah, sehingga penambahan di bidang infrastruktur, kerusakan terjadi di berbagai tempat, seperti jembatan yang rusak akibat tekanan air dan material sedimen, sistem drainase perkotaan yang tersumbat oleh sampah dan lumpur, serta terjadi pemadaman listrik dan gangguan jaringan telekomunikasi, sehingga beberapa wilayah menjadi terisolasi. Akibatnya, pemerintah harus mengalokasikan anggaran besar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi yang pada akhirnya menambah beban pada APBN. Dari sisi teknologi, saat ini telah banyak diterapkan sistem peringatan dini yang memanfaatkan sensor ultrasonik dan pemantauan satelit cuaca. Selain itu, teknologi modifikasi cuaca juga mulai digunakan untuk mengalihkan curah hujan ke laut, sehingga tidak menumpuk di wilayah daratan. Semua inovasi ini menjadi andalan dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana nasional. Di samping itu, gagasan baru dengan langkah-langkah yang diambil antara lain pembangunan sumur resapan secara masif, pembuatan lubang biopori di lingkungan rumah tangga, serta penambahan ruang terbuka hijau sebagai area parkir air alami. Seluruh upaya ini bertujuan untuk secara signifikan mengurangi beban sistem drainase perkotaan sehingga risiko banjir dapat ditekan. Dalam menghadapi permasalahan banjir di Indonesia, diperlukan pendekatan yang terintegrasi dari berbagai sektor, pemerintah, teknologi, serta inisiatif dari komunitas berjalan bersama untuk meningkatkan ketahanan wilayah secara berkelanjutan. Pemerintah memfokuskan upaya pada normalisasi dan naturalisasi sungai, pembangunan bendungan kering seperti Bendungan Ciawi dan Sukamahi untuk menahan debit air dari hulu, serta memperkuat regulasi tata ruang agar kawasan resapan air tidak mudah mengalami alih fungsi. Penegakan hukum terkait pun semakin diperketat. Di samping itu, gagasan baru dengan langkah-langkah yang diambil antara lain pembangunan sumur resapan secara masif, pembuatan lubang biopori di lingkungan rumah tangga, serta penambahan ruang terbuka hijau sebagai area parkir air alami. Seluruh upaya ini bertujuan untuk secara signifikan mengurangi beban sistem drainase perkotaan, sehingga risiko banjir dapat ditekan. Jadi inilah presentasi yang bisa saya sampaikan dari proses kebumian yang berhubungan langsung dengan bencana banjir yang sudah saya susun. Saya ucapkan terima kasih.